Nah, jadi gini, kalau di Indonesia, iya memang ada perkembangan terbaru, memang ada beberapa yang dibilang ulama, lantas mereka mendukung terhadap orang kafir jadi pemimpin. Dalilnya salah satunya adalah pertama katanya Ibnu Taimiyah itu kemudian mendukung pemimpin kafir jadi pemimpin. Tapi setelah dibacakan dalilnya ternyata kan itu pengartian yang sembarang. Artinya tidak pernah ada Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa orang kafir itu bisa jadi pemimpin. Ibnu Taimiyah cuma mengatakan bahwa secara alamiah kalau seandainya keadilan itu ditegakkan maka negara itu akan maju. Tapi bukan berarti Ibnu Taimiyah mendukung orang kafir jadi pemimpin. Ada lagi yang bilang tadi bahwa pemimpin itu kayak pilot. Kalau pilot kita nggak bisa milih muslim atau bukan. Tapi sayangnya dia lupa membedakan bahwa ada yang pemimpin dalam hal hukam penguasa, ada pemimpin dalam hal pemimpin yang lain seperti pemimpin TK, pemimpin SD, pemimpin perusahaan yang itu boleh bermuamalah dengan orang non muslim. Itu yang kedua. Yang ketiga baru-baru ini ada ustadz lagi yang bilang bahwa pemimpin itu memang tidak boleh kafir. Tapi gubernur dianggap bukan pemimpin tapi pelayan. Lah hadisnya memang begitu. Al-imam ra'in kata Rasulullah. Imam itu adalah ra'in. Ra'in itu artinya pelayan. Nah, contoh misalnya Rasul mengibaratkan seperti pelayan domba atau bukan pelayan domba. Apa tuh kalau domba itu? Penggembala domba. Nah kalau misalnya kita lihat penggembala domba itu kita lihat penggembala yang melayani dombanya atau domba yang melayani penggembalanya. Nah itu yang terjadi dong. Tapi nggak pernah kan domba yang mijitin penggembalanya gitu kan ya. Gak pernah kan ya, makanya ya memang yang namanya imam itu ra'in, imam itu yang penggembala, pelayan, gitu kan ya. Nah karena itulah tugasnya pemimpin itu melayani, berarti tidak bisa dikatakan dalilnya begitu. Nah yang berarti yang sudah jelas pemimpin kafir itu hukumnya haram dari dulu sampai sekarang. Makanya saya masuk Islam 14 tahun, baru tahun 2016 ini ada yang bilang pemimpin kafir itu boleh. Adalah saya juga bingung, saya yang bodoh atau saya yang kurang banyak belajar, kira-kira begitulah. Nah jadi artinya ini adalah sesuatu yang sudah sangat nyata sekali. Lalu bagaimana sekarang kalau kita melihat kondisi negara kita yang sekarang tidak diterapkan aturan Allah, lalu kemudian gimana caranya supaya kepemimpinan balik lagi? Tadi sudah dikatakan Ustaz Masud bahwa kepemimpinan itu adalah untuk menegakkan hukum Allah. Maka kita harus bedakan, pertama mencapaikan orang muslim menuju pada kepemimpinan, yang kedua mencapaikan Islam menuju pada kepemimpinan. Ini dua hal yang berbeda. Menjadikan orang Islam sebagai pemimpin belum tentu menjadikan Islam sebagai pemimpin. Artinya di dalam surat tadi yang sudah dibaca oleh Ustaz Masud, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Artinya jelas sekali bahwa yang pertama pemimpin itu harus muslim, yang kedua sistem kepemimpinan juga harus Islam. Karena kalau ini tidak terjadi akan terjadi berulang-ulang. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya kita lihat pasca kemerdekaan negara Indonesia ini, pertemuannya adalah antara syariat Islam diperlakukan secara total atau syariat Islam diperlakukan secara sebagian. Itu kan yang dibahasnya Ki Bagus Hadikusumo, Hasyim Asy'ari dan sebagainya itu. Lalu kemudian turun lagi menjadi apa? Menjadi ya udahlah, nggak apa-apa, yang penting konstitusinya Islam. Nggak berhasil lagi, turun lagi, nggak apa-apa, yang penting partainya partai Islam. Turun lagi, yang penting orangnya orang Islam. Sekarang muslim kafir, muslim korup atau kafir jujur. Nanti turun lagi, yang mana kafir yang paling sedikit mudorotnya, kan itu kan ya. Nah makanya harus hati-hati. Allah bisawab, mudah-mudahan kita bisa mengambil kepemimpinan. Caranya gimana? Didik terus umat insya Allah. Dan kasih tahu mereka bahwa Islam bukan hanya mewajibkan pemimpin yang muslim, tapi juga Islam yang masuk dalam kepemimpinan. Jadi dia memimpin dengan Islam, dan kalau misalnya kita sudah mendidik umat, mudah-mudahan umat jadi sadar dan mereka bisa tahu hak-hak kepemimpinan seperti awal. Allah Ustaz, insya Allah kita bahas pada lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa